Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومجتبانا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Alhamdulillah, segala puja-puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah mempertemukan kita semua pada hari atau sore hari ini di saat dikala mendung, ya. Luar biasa, beberapa hari ini cuaca di kota tercinta kita Surabaya ini sedang enak-enaknya, ya. Maka mudah-mudahan turunnya hujan di kota Surabaya ini menjadi hujan rahmat, bukan hujan yang sebaliknya yang memberikan musibah dan lain sebagainya. Maka mudah-mudahan dengan rahmatnya Allah yang turun kepada kita semua ini menjadikan kita, keluarga kita, tetangga kita, kerabat kita semuanya mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena beliaulah kita bisa mengerti bab tentang jenazah, yang pada kali ini kita akan membahas dan meneruskan kitab Janaiz. Ibu-ibu bisa didengarkan kitab nomor Janaiz. Yang ibu-ibu sudah dapat kitab Ustadz Faisal sampun, ya. Jadi mohon dibuka di kitabnya, kita fokus sejenak karena ngajinya kita ini kan ngaji yang istiqomah, ya. Jadi mohon untuk fokus, mohon untuk teliti, karena bisa jadi ilmu yang Anda dapatkan sore hari ini menjadikan Anda bisa memasuki surganya Allah. Karena kita tidak tahu amalan apa yang kita kerjakan selama ini dan diterima oleh Allah. Kita tidak tahu, meskipun yang megang mic di depan panjenengan ini, ya. Maka setiap hadir majelis ilmu, majelis taklim, usahakan tenang. Al-khudu wal khusyu. Usahakan tenang, fokus, selesai. Seperti halnya kita manusia, ya, yang kali ini kita sudah membahas tentang bab jenazah. Disebutkan di hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, kun fid dunya gharibun aw abirus sabil. Jadilah kalian manusia itu seperti seorang musafir, seperti seseorang yang sedang nyebrang jalan. Apakah selamanya Anda musafir? Tidak, pastinya Anda akan kembali ke kota asal Anda. Apakah selamanya kita nyebrang jalan terus? Tidak. Sementara nyebrang, kalau kita selamat, maka kita akan sesuai dengan tujuan. Contohnya nyebrang dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Kalau kita selamat, maka itulah tujuan kita selanjutnya. Begitu juga dengan kehidupan. Banyak di antara manusia-manusia yang belum Allah berikan hidayah, di dalam pikirannya kerja. Pun cukup kerja. Padahal ajal itu tidak memberi aba-aba. Ketika usia datang, usia manusia itu sudah tiba, kak ngenteni umur jenengan suida, kak ngenteni umur jenengan sekian, tidak. Tapi langsung seketika itu juga janji Allah apa? Apabila nyawa manusia itu telah datang, idza jaa ajaluha la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Tidak bisa dimajukan 1 detik, tidak bisa dimundurkan 1 detik, tidak bisa. Ya. Jadi nyawa iki gak kayak kucing, bisa nyawa nih, ya. Jadi
terkadang kita mengalami sesuatu yang membuat kita sakit parah, masuk ICU, koma, setelah itu kita sembuh, sehat seperti semula. Apakah ini menjadikan kita menjadi sombong kepada Allah? Tidak, ya. Ini menjadi ibrah, Allah sik nolong awakmu, Allah masih sayang kepadamu. Maka jadikan seseorang itu prinsip dalam hidupnya ketika dia hidup di dunia seperti orang musafir atau orang yang sedang menyeberang, ya. Gak selamanya Pak kita hidup dengan kekuatan yang kita miliki saat ini. Tidak selamanya Bu, Mbak, Mas, kita hidup dengan kerjaan yang saat ini kita ada. Tidak selamanya kita hidup dengan harta yang kita miliki sekarang. Tidak selamanya. Kalau Allah sudah ingin ambil harta seseorang, kesehatan seseorang, kun fayakun. Ya. Berapa banyak manusia yang mereka pun memiliki harta yang melimpah. Jangan jauh-jauh zaman saat ini. Yang zaman dulu aja, Fir'aun. Apakah Fir'aun pernah sakit? Disebutkan di riwayat, Fir'aun tidak pernah satu kali seumur hidupnya sakit. Gak pernah. Yang belakang tolong kasih tahu, biar agak fokus. Fir'aun tidak pernah merasakan namanya sakit, tapi pada puncaknya dia mengatakan faqala di ayat Al-Quran, faqala ana rabbukumul a'la. Maka seketika itu Fir'aun mengatakan, aku adalah Tuhan semesta alam. Loh, wis kayak gini, wis ngomong dirinya Tuhan. Seketika itu juga Allah menurunkan azabnya melalui perantara Nabi Musa dengan ditenggelamkan Fir'aun itu di laut mana itu? Kudu laut kali itu, laut ini gimana? Laut Merah, ya. Bukan Selat Sunda, Selat Jawa, Selat Madura. Laut Merah luas dengan kejaran dengan mereka dan pasukannya mengejar Nabi Musa, dengan Nabi Musa mengetukkan tongkatnya dan terbelah. Gak masuk akal loh, tapi ini sudah terbukti bagi orang yang pakai logika nggak mungkin masuk akal, tapi Allah menanamkan cerita itu di dalam Al-Quran, kisah itu dalam Al-Quran. Bahkan nah ini bagi yang sudah pernah ke Mesir, umroh plus Mesir, ya, itu nanti ada ziarah ke Museum Kairo. Di situ masih terdapat jasad aslinya Fir'aun, ya, wujud aslinya Fir'aun. Dan janji Allah di Al-Quran, sesungguhnya kami yang menjaga jasad itu supaya orang-orang setelahnya bisa mengambil pelajaran. Apa artinya? Jangan sampai kita sombong seperti Fir'aun. Fana'udzubillahi min dzalik. Maka Bapak Ibu, Mas, Mbak, ya, para jamaah Masjid Nurus Salam, ya, di majelis kita ini, majelis Cas Iman ini, kita membahas jenazah, ya, kita membicarakan kematian ini, ya, untuk siapa? Ya untuk saya, untuk Anda. Jangan kita merasa bahwasanya kita ngaji bab jenazah seakan-akan kita tidak mungkin mati. Jangan, ya. Ya ini untuk saya, untuk jenengan, ini kita sinau untuk persiapan. Karena apa? Bekal kita ini sekarang ini ya ilmu yang kita dalami saat ini, Pak Bu. Buktinya kapan? Nanti kalau sudah nyawa sudah diambil sama Allah, Allah akan menunjukkan rekaman-rekaman bukti kita berbuat baik, kita berbuat jahat. Maka mudah-mudahan dengan duduknya kita di iktikaf di masjid ini menjadi penggugur dosa kita di mata Allah. Amin Allahumma. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki tanggal 1 Jumadil Akhir. Berarti sekedar malih Rajab, Sya'ban, Ramadan. Apa jaminan kita ketemu Ramadan tahun ini? Ada yang bisa jamin kita bertemu bulan Ramadan tahun ini? Ada. Berapa banyak saudara, sanak famili kita, tetangga kita, teman kerja kita, orang-orang yang kita kenal, tahun lalu masih nangis pengen jumpa Ramadan tahun depan, tapi sekarang beliau-beliau sudah tidak ada. Maka mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah lapangkan kuburnya. Dan mudah-mudahan kita yang masih hidup ini, Allah panjangkan usia kita sehingga kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat.
walafiat bersama keluarga kita, orang-orang kita sayangi, orang-orang kita cintai. Dan apabila Allah belum takdirkan kita berjumpa dengan bulan Ramadan ini, semoga Allah menjabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Jangan pernah Anda main-main dengan doa minta meninggal husnul khatimah. Bosan, jangan. Ya. Ucapan adalah doa. Ya. Terkadang ada orang gak percaya dengan ucapan itu. Hati-hati. Itu Allah Maha mencatat melalui perantara malaikat mereka. Ya. Semakin sering kita meminta, maka semakin sering Allah mengingat kita. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Di surat Al-Baqarah, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Apabila engkau mengingat kepadaku, aku ingat kepada engkau. Jadi Gusti Allah. Begitu juga dengan kita manusia biasa. Saya pernah menyebutkan di masjid, di masjid ini 2 pertemuan yang lalu, insya Allah. Manusia ini Abdul Ihsan. Apa Abdul Ihsan? Hambanya kebaikan. Jadi kita berhutang budi dengan orang lain, pasti dieling terus. Ya napa mboten? Apapun kebaikan yang kita itu diberikan oleh orang lain, ya, sebuah kebaikan, insya Allah kita itu selalu akan ingat dan selalu sungkan karo wonge niku. Itu lumrah. Manusia itu adalah Abdul Ihsan, hambanya kebaikan. Mustahil kita dibantu, kita dikasih uang sama seseorang terus tidak mengucapkan terima kasih, malah memberikan bogem mentah. Ya gak mungkin, kecuali nih iku nagih utang haknya, ya kan. Setiap kita dikasih sesuatu sama seseorang, pasti kita akan baik, coba kita tidak sebaliknya. Apabila kita mau dimusuhi, ya malah musuh balik, bahkan lebih kereng, ya. Itu sifat lumrahnya manusia. Beberapa ulama mengatakan seperti itu. Nah, maka Nabi kita Muhammad SAW menyontohkan kepada kita, apabila engkau dibaiki oleh orang lain, maka berbuat baiklah kepada dia lebih dari yang dia berbuat baik. Begitu juga sebaliknya, apabila seseorang tersebut berbuat jahat kepada kita, berikan kebaikan kepada dia. Niki sing sorowat. Ya, maka dengan perbuatan-perbuatan itu kita akan kita akan tergolong oleh orang-orang, termasuk golongan orang yang meninggal husnul khotimah itu tadi, ya. Jadi apabila kita berbuat baik dibaiki oleh orang lain, maka kita harus berbuat baik lebih baik dari dia. Kalau kita dijahati oleh orang lain, usahakan kita berbuat baik kepada dia, ojo dibalas jahatan, ya. Kenapa? Karena perbuatan jahat orang lain kemudian kita balas dengan jahat, ya, dengan jahat juga, maka nanti ketika di hari kiamat di hadapan Allah hilang dosane kita, hilang pahalanya kita, ya. Jenengan tahu, jenengan dirasani ngangkel balas, wah wis barangkali, ya. Jenengan gak percaya akhirat, istilahnya wis kate akhirat-akhiratan entek-entekno saiki, ya kan ngono kan. Itu sifat manusia kan. Nanti di akhirat apabila dia melihat amal kebaikannya hilang gara-gara perbuatan itu tadi, padahal Gusti Allah itu mau membalas orang itu, ya. Maka mari dari hari ke hari kita semakin baik, kita semakin menjadi pribadi yang indah, pribadi yang bagus, pribadi yang semakin dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu para jamaah Masjid Nurus Salam Majelis Ces Iman, setelah kita mengetahui tentang jenazah, bab jenazah yang lalu, ya, kita mempelajari tentang paling sedikitnya memandikan jenazah itu bagaimana, ya. Yang mungkin belum hadir atau yang tidak fokus bisa dilihat di YouTube-nya Batu Beling. Kita sambil mengaji, ya, kita manfaatkan media-media dakwah ini dengan sebaik-baiknya supaya ilmu yang kita miliki ini manfaat, bisa kita tularkan kepada orang lain. Sebelum saya melanjutkan tentang bab mengkafani jenazah, perlu saya garis bawahi, setelah saya membahas bulan lalu tentang paling sedikitnya memandikan jenazah, saya itu di sekitar sini, ya, di utara sini, ya.
Subhanallah, setelah kita duduk bareng bahas masalah memandikan jenazah, Pak, Bu, Mas, Mbak, itu saya tidak mau nyebutkan tempatnya, dekat dari jenengan, ya. Ada sebuah rumah yang memandikan jenazahnya, ya, di pinggir embong. Mungkin ini lumrah, ya, atau di pinggir kampung lah, di luar lah intinya. Akan tetapi lain ini subhanallah, kita setelah bahas masalah memandikan jenazah ini, akan tetapi ini kebetulan daerah tersebut jalan raya, ya, kebetulan ketika memandikan jenazah, nun sewu, jasadnya mayit ini kelihatan wong embong. Orang yang naik mobil, yang naik motor, yang naik becak itu kelihatan. Berarti niki hukumnya bagaimana ini? Dosa atau tidak? Sing dosa jenazahnya atau sing mandino? Yang mandikan? Hah? Ketua dari yang memandikan jenazah niki sapa? Sing kita bahas kemarin, Mudin apa Udin? Ana sejenenge Cak Udin gini, ya. Sinten? Jadi Mudin nanti M. Padha kaya nami kula nggih Mustafa M, ya, mu ya. Jadi ketika jenazah itu diangkat, nun sewu Pak, Bu, ya, itu kelihatan. Nah, ini loh problem di bawah ini. Apakah saya sebagai yang memiliki ilmu wajib menegur? Yo wajib menegur. Paling tidak takziah dulu. Apakah wajib semua kiai atau ustadz yang lewat negur? Yo jangan. Yang pertama itu, yo yang warga sekitar yang punya ilmu. Dan jenengan kan sudah punya ilmunya. Ini fardu kifayah bagi panjenengan, ya. Kenapa? Pastikan jenazah dimandikan, misalnya rumahnya memang kecil, dimandikan di pinggir kampung, di kampung atau terserah menutup kampungnya atau apa. Ini kebetulan jalan raya, ya. Tapi usahakan ketika terop itu sudah dibangun sedikit, ditutup dan pastikan tidak seperti tirai masjid ini gampang terkoyak dengan angin, ya. Kesian jenazah lagi diangkat ini terus itu nggak ada yang menutupi. Waduh, ini zalim kepada jenazah. Apabila si mayit itu hidup, pasti dia izin, pasti dia malu. Apabila dia laki-laki muslim, terbuka auratnya, pasti malu. Apabila yang meninggal itu wanita, yang selama hidupnya dia selalu menjaga auratnya, menutup kepalanya dengan jilbab, memakai kaos kaki, ketika meninggal dilihat oleh banyak orang, pasti malu. Nah, ini bahaya, ya. Maka dari itu kita sebagai yang punya ilmu fardu kifayah, ya, untuk memberikan atau menolong langsung, nggak usah dipanggil. Nanti mudine, jangan, ya. Langsung jenengan tutup niku apa tirai untuk mandikannya. Itu pertama. Kedua, dan di tempat yang lain nggak jauh dari yang tempat saya lewati itu ada jenazah juga, tuh Pak. Ini antri Pak, awak dewi Pak, Bu, ya. Mugi-mugi husnul khotimah, ya. Tapi panjang umur dulu, nih. Panjang umur, sehat, besar kena anak-anak dulu, nih. Jadi wong kaya dulu, ya. Ya, kaya dunia sih, mari ngono kaya akhirat kan ngeten. Tapi ya ini subhanallah memang banyak ya beberapa waktu ini yang sudah wafat, semoga semuanya diampuni dosanya oleh Allah. Jadi di tempat yang lain tidak jauh dari tempat yang saya lalui itu ada jenazah juga, ya. Ini problemnya beda lagi, tertutup. Akan tetapi air yang dibuat untuk memandikan jenazah itu nimpi nang tengah embong. Otomatis ini air apa Pak, Bu? Air suci kah? Atau air najis? Atau tengah-tengah, gak ngerti. Wallahu a'lam. Bagaimana ini? Kalau air yang digunakan untuk memandikan jenazah otomatis itu adalah najis. Kalau apalagi disertai dengan warna dan bau yang tak sedap. Warna yang ngerti kan jenengan. Kan otomatis ketika memandikan kita sudah pelajari kemarin perut jenazah itu ditekan. Ya enggak? Kalau sekarang jenengan neken perut, gak mungkin lah apa namanya kotoran itu langsung keluar. Tapi jenazah apabila ditekan perutnya tidak dengan kekerasan, ya, pelan-pelan saja. Apabila masih ada sisa, pasti dari lubang duburnya keluar dan lubang kubulnya pun keluar. Jadi keluar kemudian jatuh di tempat yang dimandikan,
terus airnya tidak dimasukkan got atau langsung ditaruh, ini sengaja sepertinya. Wallahu alam ya, saya nggak berani ngomong sengaja, tapi nyata sih selang itunya itu selang kotoran dari tempat mandikannya itu ke tengah jalan. Lah wong berat, nyiprat kanan, nyiprat kiri, dan najis kabeh lah. Hati-hati. Apakah si jenazah dosa? Yang jenazah apakah berdosa? Ya kalau jenazah yang tahu pasti dia marah juga. Tapi ya itu sekali lagi ya, semua menjadi penanggung jawab. Jangan cuek, bebek ya. Jangan kita aduh akan hal ini. Kita nasihati, ini airnya jangan seperti ini, masukkan ke got dan lain sebagainya. Karena di Islam ini adalah hal yang memang diajarkan. Diajarkan oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad SAW, oleh Allah melalui perantara Nabi Muhammad. Maka ini kita akan membahas tentang aqallul kafan ya, paling sedikitnya seseorang mengkafani mayat. Sebelum kita bahas ini, saya ada satu hadis sahih Bukhari, disampaikan oleh Abu Sa'ad Al-Khudri. Rasulullah SAW bersabda, apabila jenazah itu sudah mulai dipikul, sudah mulai dikeranda, tapi dibawa, la ilaha illallah, mulai dipikul dari masjid habis disolati, mulai dipikul. Di hadis Bukhari ini Rasulullah bersabda, apabila si mayit atau jenazah itu adalah orang yang soleh, sholatnya bagus, puasa, zakat ya, terus dia menunaikan hal-hal yang baik. Rasulullah mengatakan apabila itu adalah orang soleh, maka dia mengatakan qaddimuni, dan cepatlah. Namun kata Rasulullah di hadis Bukhari ini, namun apabila yang dikeranda itu adalah orang yang bukan orang soleh, suka lewat sholatnya, tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak berbuat paling manu, naudzubillah min dzalik, kebaikan. Bahkan ada melakukan hal-hal yang buruk lainnya. Apabila di keranda itu adalah jenazah orang yang tidak soleh, maka dia menjerit mengatakan, mau dikemanakan aku. Rasulullah kemudian melanjutkan, semua hewan dan tumbuhan di sekitar dia itu terdengar, kecuali manusia. Apabila manusia itu mendengarkan suara jeritan si jenazah itu tadi, pasti akan pingsan. Rawahu Bukhari. Dan ini hadis sudah jelas Pak, Bu, Mas, Pak. Mungkin awak ini semua jadi golongan orang-orang soleh semua. Ya, uraan kabeh apa? Nabi Muhammad ngenteni awak dhewe Pak, Mas, Mbak, Bu. Ya. Jadi apabila orang itu soleh, dia mengatakan qaddimuni. Ini Bukhari. Dan mari ayo cepetan dan dikuburkan. Nah, ulama mengatakan, para ahli tafsir hadis ya, mengatakan kenapa kok si jenazah orang soleh itu pengen cepet teriak, tapi yang di sekitarnya nggak mendengar. Karena apa? Yang di sekitarnya masih hidup ya. Kenapa kok si jenazah orang soleh ini mengatakan cepat-cepat? Karena mereka ingin merasakan nikmat kubur. Durung surga, surga si jauh sekali ya. Kita ini kan beberapa tahapan Pak. Pertama kita di alam ruh ya kan, kemudian kita masuk mana? Alam rahim, kemudian kita keluar ke alam dunia. Sekarang habis alam dunia kita di alam barzakh. Setelah alam barzakh mahsyar. Setelah alam mahsyar telaga. Nanti dilihat sama Nabi Muhammad siapa yang akan diberikan telaga oleh Nabi Muhammad. Setelah telaga sirot. Ini loh, sirot, jembatan yang tipisnya itu lebih tipis dari rambut dibelah 7 kali. Jangan tahu rambut ditarik tipis kan, satu rambut itu tadi. Kata Nabi Muhammad, sirot itu ya seperti rambut tapi dibelah 7 kali dengan pedang. Apakah ada yang bisa membelah? Tidak ada yang bisa, tapi Allah Maha bisa. Di situ saat-saat genting kita, yang memang famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
Ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah wasabiquna sabiqun ulaikal muwaridun. Jadi kalau golongan orang kiri fa naudzubillahi min dzalik, dia akan terjatuh. Karena apa? Orang-orang yang memang dia amalnya buruk, amalnya sedikit, pasti akan jatuh. Tapi orang-orang yang suka kurban, nah itulah korban mesio nabung ping 3 tahun, dia bisa korban, niku sing bantu kurban ketika melintasi sirat itu, dia akan berkendara dengan kendaraan kurbannya. Tuh bayangkan, ya. Mungkin kita semua masuk tergolong golongan orang-orang yang soleh, ya. Setelah sirat barulah kita masuk ke tahapan surga. Nanti surga ada tahapannya. Surga paling tinggi surga apa? Kita sudah bahas surga Firdaus. Kemudian turun lagi ada surga Ar-Royan, ada surga orang-orang yang suka ngambili di jalan itu ada duri atau ada beling, jangan suka ngambil dipinggirkan, ya. Itu termasuk ada surganya sendiri khusus, ya. Atau ada orang yang tanya sama jenengan, gang ini di mana? Jenengan memberikan petunjuk, lurus terus kiri, kanan mentok, ini itu termasuk amal jariah yang surganya itu bagus loh, Pak, Bu, Mas, Mbak, ya. Jadi semua kebaikan, sekecil apapun kebaikan Allah akan hitung, dan sekecil apapun kejahatan Allah akan hitung, ya. Nah, di sini disebutkan faslun qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharaini amin. Aqallul kafani, paling sedikitnya kain kafan itu saubun ya'ummuh, ya, dengan sehelai kain yang menutupi seluruh badan. Paling sedikit berarti artinya apabila ada seseorang yang dia itu tidak mampu di kehidupannya, ya, tidak mampu, tidak punya harta benda, ya, dia sebatang kara, maka para ulama mengatakan paling sedikitnya 1. Berbeda dengan orang yang punya harta, orang yang mempunyai harta yang ketika dia meninggal pasti akan dibagikan harta warisnya kepada anak turunannya, maka haknya orang itu adalah 3 helai. Nah, kita akan lanjut dulu di sini. Wa akmaluhu lirrajuli 3 lafaif. Paling lengkapnya, sempurnanya kain kafan laki-laki itu adalah 3 lembar, ya. Oh ya, itu maksudnya 3 lembar itu untuk apa, Pak? Untuk menutup seluruh badannya dengan kain itu tadi, ya. Kemudian baru-baru ini saya kok mendengar ada seperti variasi, dibikinkan seperti celana dalam, dibikinkan seperti apa itu, jas-jasan atau ya, padahal kain kafan itu sudah, jangan, kecuali yang perempuan, nanti kita bahas yang perempuan. Jadi kain kafan itu, Pak, tidak wajib warna putih sebenarnya, tidak wajib, ya. Seandainya di sebuah negara itu tidak ada kain putih, apakah terus dikafani? Juga lah, ya. Boleh warnanya kuning, merah, hijau, biru, ya. Tapi alhamdulillah kita hidup di Indonesia ini enak, kain putihku yusak wakil banyak, ya. Maka lebih afdolnya, di dalam hadis disebutkan afdol, berarti artinya apa? Lebih utama pakai kain warna putih, ya. Kemudian di pertemuan yang lalu sudah kita bahas masalah warna kain ini. Ustadz, bagaimana kalau tidak punya kain dan memakai spray? Kalau spray warna apa kain lah, kain spray yo gambari kembang-kembang niku, atau ada gambar kartun Doraemon utawi apa, ya apa. Seandainya tidak ada pilihan itu, maka ya sudah, nggak apa-apa, ya. Tapi utamakan warnanya warna putih. Walil mar'ati komisun wa khimarun wa izarun, dan untuk perempuan itu 5 lembar. Laki-laki berapa? 3, perempuan 5. 5 itu bagaimana? Yang paling bawah, ya, urutan pertama, anggaplah ini ya tisu, ya, 2 lembar ini,
2 lembar ditaruh di paling bawah, paling dasar. Jenazahnya mana Ustadz? Masih dimandikan, ya kan? Masih dimandikan. Jadi 2 helai kain kafan itu tadi ditaruh di atas atau di karpet lah, ya. Kemudian satunya, nah ini kan 5 itu bukan 5 kain ditumpuk semua, bukan, ya. 2 helai ditaruh paling bawah, 1 helai, nah, helai kain kafan yang ketiga dijadikan seakan-akan komisun. Apa komis? Gamis, dijadikan gamis. Tidak usah dijahit, tidak usah dijahit. Seakan-akan si perempuan ini ditutupi, si almarhumah ini ditutupi, tahu kan gamis nih dengan, yo kayak daster nih, seperti daster. Tapi otomatis harus ada ininya ya, tidak ada jahitannya ya. Seakan-akan itu namanya gamis, jadi dibuatkan sesuai dengan postur tubuhnya. Lalu yang kedua, wahimarun, dan dijadikan khimar. Apa khimar niku? Penutup kepala alias kerudung, dijadikan, ditaruh kainnya lagi seperti penutup kepala. Apakah perlu dijahit Ustadz? Tidak, yuk kain kafannya itu saja ditaruh di bagian posisi kepala. Jadi jenazah ketika ditaruh bisa ditutup untuk menjadikan gamisnya, kerudungnya, dan yang terakhir izarun. Nopo izar ini? Sarung, disarungkan. Kemudian kain yang kelima ditaruh di bagian antara pusar sampai lutut. Sarung, jadi seperti orang laki, ya. Kemudian ketika sudah semua ini, si jenazah ini sudah ada, ya, gini, dijadikan kudung, dijadikan sarung, dijadikan gamis, baru 2 kain ini menutupi lembaran terakhir. Supaya kenapa kok Ustadz kok harus 5? Agar bentuk tubuhnya tidak terlihat, ya, seperti itu. Berbeda dengan laki-laki, kurang lebih seperti itu, ya. Lalu Allahumma shalli ala Muhammad. Harta waris. Nah, ini masalah harta waris. Harta waris, ya, tidak boleh dibagikan dulu kecuali sudah selesai urusan si jenazah. Ada berapa harta waris? Berapa hak harta kita itu Bapak Ibu? Ada 5. Yang pertama itu adalah hak kita kepada Allah. Jenengan sudah janji, aku wajib budal haji tahun ini, sudah nadar. Subhanallah jenengan belum takdir. Makanya kalau bisa jangan nadar, ya. Kalau bisa jangan nadar untuk haji, jangan, ya. Jadi seandainya ini jenengan nadar, ya, maka jenengan wajib penuhi. Kalau tidak ada, yang membadalkan haji jenengan itu orang lain otomatis. Harta, kita punya harta harus dipotong itu dulu. Jangan langsung didumno harta jenazah masih ada di kain kafan, terus anak-anaknya sudah rebutan harta waris. Aduh, naudzubillah min dzalik, ya. Ini dolim sekali, ya. Jangan sampai, ya, orang masih meninggal, ahli warisnya sudah rebutan. Apakah kejadian seperti itu? Banyak, ya. Jenazah masih ada, wis mikir awakku ndi jatahmu kono, ini apa, jangan, ya. Memang betul harta waris itu memang lebih baik disegerakan, karena kalau tidak disegerakan itu yang bermain setan, ya. Harta waris itu harus disegerakan. Cuman ingat, kalau jenazah masih ada, maka masih ada haknya jenazah. Yang pertama haknya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua, hutang piutang. Kalau si jenazah masih punya hutang, ya, kalau si jenazah masih punya hutang, maka hutangnya itu dibayarkan dari hartanya sendiri. Jangan moro-moro nagih hutang ke ahli waris, ya, tiba ahli waris gak ngerti apa-apa, gak tahu apa-apa. Oh, gak mau, sampean minta ke kakakku saja, sampean njaluk nang adikku ae.
masku bisa itu waris siji-siji, oh tidak boleh. Makanya harta si mayit itu tidak boleh dibagikan dulu, kecuali yang pertama haknya dia sama Allah sudah terpenuhi, hutangnya sudah dilunasi, kemudian zakatnya sudah tersampaikan, kemudian wasiatnya sudah tersampaikan, dan yang terakhir biaya perawatannya juga tersampaikan. Ya. Kalau yang meninggal laki-laki, maka uang kain kafan, uang menguburkan, uang bla bla semua itu diambil dari hartanya sendiri, bukan diambil dari harta istri. Nah, ini yang sering kejadian. Si suami meninggal, tapi suami ini tidak punya apa-apa. Lihat dulu, tidak punya apa-apanya ini karena apa? Kalau tidak punya apa-apanya karena duit suami dicekel bojo, dipegang istri, yo iku hartane suami. Ya, berbeda kalau suami itu memang nggak punya apa-apa, selama ini kehidupannya memang ditanggung oleh istrinya, ya berarti lihat kemurahan hatinya istri. Kalau istrinya tidak mau memberikan itu, maka kembalinya ke tetangga-tetangganya, urunan tuku kain kafan. Ini urutannya dari para ulama. Ya. Kalau tetangganya semuanya miskin, ya, semua tetangganya miskin, maka bagaimana? Kembalinya ke Baitul Mal. Baitul Mal itu apa? Ke pemerintah. Jaluk dana ning pemerintah supaya memberikan kain kafan. Soro Pak, makanya Islam tuh enak, ya. Sak tonggoan Singapura, ya. Sak koncoan Singapura. Supaya apa? Kalau kita dapat musibah yang nolong itu tonggo diisi. Ya enggak? Maka hal-hal ini jangan sampai kejadian. Ini di sini disebutkan apabila. Berarti apabila itu artinya jikalau terjadi. Ya. Jadi harta mayit itu tidak boleh dibagikan kecuali sudah terpenuhi 5 itu tadi. Haknya dia kepada Allah. Kemudian apa tadi? Utang piutangnya selesai, zakatnya sudah tersampaikan. Mungkin ketika masih hidup jenazah tersebut masih ada zakat yang belum tersampaikan, harus dikeluarkan dulu. Wasiat, dilihat wasiatnya tidak boleh lebih dari 1/3 dari hartanya. Lalu yang terakhir biaya perawatan jenazah. Berarti beli kain kafan ini pakai uang harta si almarhum. Setelah 5 ini selesai, barulah dibagikan bagi waris. Jangan kesusu bagi warisnya, nunggu. Ini yang laki-laki kalau meninggal. Kalau yang perempuan yang meninggal bagaimana? Maka apabila yang meninggal adalah seorang wanita, dilihat dia sudah menikah belum. Kalau dia sudah menikah, maka yang keluar untuk biaya beli kain kafan, kapur barus, beli perawatan lainnya lah, ambulan, mengubah biaya kuburan dan lain sebagainya, itu dari suami. Apabila si wanita itu meninggal dalam keadaan masih memiliki suami. Tapi kalau si wanita itu meninggal tidak memiliki suami dan dia memang kebetulan tidak punya harta, maka tetangganya wajib bantu. Fardu kifayah, maaf, bukan wajib ya, fardu kifayah. Jadi maksudnya fardu kifayah itu bagaimana? Nek tonggone sing situ miskin, sing situ emane. Mosok sak kampung miskin kabeh yo gak kan, pasti ada yang mampu, ya. Disitulah Islam itu mengajarkan kita, Pak. Jadi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Salinglah kalian membantu dalam hal kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling membantu dalam hal apa? Keburukan, kejahatan dan permusuhan. Jangan, oke? Jadi kita saling membantu. Jadi fardu kifayahnya kita membantu tetangga tersebut. Nah, setelah itu ya, haknya suami mengeluarkan hartanya untuk membelikan kain kafan. Nah, tapi Pak, Bu, Mas, Mbak, biasanya sekarang ini alhamdulillah banyak orang-orang yang dermawan, ya. Kalau ada tetangganya atau di suatu tempat meninggal, jenengan tinggal lapor ke yayasan tersebut, itu biasanya langsung sudah dikasih. Laki apa perempuan yang meninggal? Perempuan, Pak, langsung dikasih kain kafan, kapur barus, minyak wangi, sembarang kali. Di Surabaya ini banyak, ya.
Masya Allah. Jadi jenengan nggak usah mikir segala macam. Tapi Pak Bu, jangan ngandalno yayasan niku mau. Jenengan paling tidak itu sekarang kan lagi musim ya, orang beli kain jenazahnya dulu. Apakah untuk meden-medeni diri dewi? Juga saja nih, bukan untuk menakut-nakuti diri sendiri. Memang sebaiknya kain kafan itu dibeli dari harta diri kita. Jenengan sekarang mampu, punya harta, punya uang, tabungannya sudah ada, monggo. Sekarang kan ada itu. Beli di Shopee loh, biasa live Pak. Ya, apa? Ini kain kafan nih berapa meter kan ada contohnya juga. Ya kan kemarin sing TikTok itu, ya kan. Jadi ono sing jenazah terus dikei hirung dikei kapas, opo kan ada yang mempraktekkan. Jadi jenengan tinggal memilih kain kafan yang pas untuk jenengan. Terus ditaruh di mana Ustadz? Apakah anak-anak saya tunjukkan niki kain kafan nih Bapak yo? Nah, apakah seperti itu? Yoga. Jenengan masukkan lemari sih, Pak. Ya. Nanti kalau memang kejadian sudah nyawa kita tidak ada, jenengan sudah bikin surat wasiat, saya sudah beli kain kafan, tak taruh di lemari, tolong pakai itu. Oh, itu lebih bagus Pak. Jadi apa artinya? Anak turunan ahli waris Anda tidak bingung lagi, jenengan sudah siap. Dan biasanya, nun sewu niki ya, biasanya orang yang sudah ada persiapan seperti ini umurnya lebih panjang, bukan lebih cepat meninggal. Kebalikan nih Mas, ya, lebih panjang umur. Ustaz, aku awak dhewe sampai saiki ya berdarung ono kain kafan, yo ya tentang tumbas langsung kalau bisa ya. Jadi orang yang bahkan para ulama mengatakan seseorang kalau sudah dari sekarang menulis surat wasiat itu apa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebutkan nama jenengan, saya nama sebutkan, punya harta sepeda motor tahun 2010 setuwe Pak. Sana apa warisan jenengan ya. Tapi tidak apa-apa tulis, itu kan harta. Punya emas sekian gram, punya jenengan tulis dulu ya. Tapi jangan langsung gini. Jadi jenengan tulis Bismillahirrahmanirrahim, nama saya sebutkan, kemudian jenengan, aku mewasiatkan takwa kepada diriku dan keluargaku. Mari bertakwa kepada Allah dengan menjalani apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Titik. Terus jenengan simple, langsung jenengan tulis, aku punya sepeda motor Supra X Opel, misalnya lah ya, misal, atau duwe DJX misalnya, dan DJX, atau punya apapun harta jenengan kasih. Ini semua harta milikku. Ojo sing sampean tulis, aku duwe utang, betonggoku sing iki, wah utang. Ahli waris kan kesian Pak, ya. Jadi yang ditulis itu harta jenengan, bukan utang piutang jenengan. Kalau bisa utang piutang ndang mari, ndang disaur, nggih, ya. Jadi selesai jenengan summa walhamdulillah, mudah-mudahan usiaku panjang. Apabila Allah mencabut nyawaku, semoga aku husnul khotimah. Titik jebret. Kertas jenengan lipet, jenengan taruh di bawah baju, ring, selesai. Jangan di atas plafon surat wasiat itu, tikus, mari ngono lah itu. Terus yo ahli waris gak ngerti, iki ono apa iki bapak duwe utang ngombe sapa wae. Tiba-tiba akeh sing teko, bapakmu utang mbek aku. Ini bukti nih, wes gak iso, iki bukti transfer padahal ngapusi kabeh, ya kan? Jangan ya. Jadi semua usahakan tertulis dari saat ini. Yang muda, yang sepuh, yang sedang, kalau bisa ya, surat wasiat itu para ulama mengatakan upayakan seseorang kalau sudah balik ini pun apa? Balik itu kalau laki-laki mimpi basah, kalau perempuan itu haid. Ya, usahakan seseorang apabila telah balik, laki-laki dan perempuan, dia sudah menulis surat wasiat. Ya. Jangan jenengan si guru, asal aku si arek loro Ustaz, si anak situ misalnya, kosok gawe surat, oh jenengan arek situ kan, yang bujang saja, yang sudah balik, maksudnya balik itu bagaimana? Ya usia-usia SMP itu. Kalau sudah punya ilmu yang tulis saja, aku gak duwe harta, titik, wis surat wasiat ya kan gitu. Jadi kalau apa yang jenengan punya, ya jenengan tulis. Jenengan tak punya, jenengan tulis. Aku wasiatkan kepada diriku dan keluargaku untuk marilah kita bertakwa kepada Allah. Titik. Itu sudah selesai. Assalamualaikum. Ya, seperti itu, Pak. Jadi itu untuk meringankan ahli waris kita. Ya. Nah,
Kemudian ya, rugi ya bagi seseorang yang punya harta banyak tidak dibawa ya. Maka sebanyak-banyaknya harta yang kita miliki ini ya, kalau kita memang pengen bawa ke alam barzakh, ayo kita titipkan ke tempat yang mulia. Mana itu tempat mulia? Ke masjid, ke pondok pesantren, ke majelis-majelis ilmu. Wih, jenengan punya harta gak sepiro, mlebu duit jenengan ke masjid. Kemana? Terus gak apa-apa. Itu tabungan. Berapa miliar yang kita punya saat ini, atau berapa ratus juta yang kita punya saat ini, ketika kita sudah tiada, yang kita bawa cuma apa? Yo kain kafan nih kilo mau. Yang laki-laki 3, yang perempuan 5, selesai. Ah ini masalah gigi emas. Nah ini sing tembelan ya. Kemudian dia memiliki gigi palsu emas. Bagaimana hukumnya Ustadz gigi palsu? Apabila ahli warisnya bertikai, sak duluran itu tukaran, gak iso copot. Sing anake situ gak mesakne ibu. Ya. Atau bapaknya atau apa. Bagaimana solusinya? Para ulama mengatakan cabut kalau itu memang berharga. Tapi nek regane mek 50.000 ya gak usah lah. Kecuali kalau memang menurut saya ya itu asli emasnya, biar tidak apa ya, biar tidak sakit. Beliaunya punya LM yang 10 gram ditempel, ya lumayan kan nek 10 gram ya kan, 5 gram ya lumayan kayak gitu ya kan. Tapi nek regane mas-masan, mas-mas sing gawe-gawe ku wis bapak wis ayo ikhlas wis tempui gak apa-apa. Ya, karena sakit ya. Jadi masalah gigi palsu terus apa mana sing palsu-palsu itu biasanya. Itu kalau bisa usahakan dicopot semua kalau memang memudahkan. Biasanya kalau giginya itu memang apa ya, yang nempel dengan langit-langit itu biar mudah diambil monggo, tapi yang tanem itu sing solo. Kalau gigi palsu yang ditanam, yang dikasih mur, itu susah, nggak bisa dibuka, harus tukang giginya misal aduh. Cuman sekali lagi ulama mengatakan kalau itu berharga alias ya ono regane asli 5 gram 10 gram emas, ya mau ndak mau panggil si sapa tembel niku mau duduk tembel kan begitu, tembel gigi. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian sekarang kita lanjut ke faslun ya, agak cepat di sini. Sholatul janazah, sholat jenazah. Jenazah sudah dikain kapan, barulah kita membawa jenazah itu ke masjid. Ustadz ada, ini saya pernah ditanya dan bahkan pernah kejadian. Suatu tempat adatnya itu nunggu jenazah itu 2 hari baru dikuburkan. Apakah boleh? Haram Pak, nggak boleh. Disegerakan. Makanya disebutkan hadis Bukhari tadi, apabila si jenazah itu wong soleh, qadimuni, pasti dia ngomong dang cepet, mari no, tuntaskan sampai aku masukkan ke aku ke liang kubur. Ya. Kalau orang itu bukan orang soleh, jangan jaluk diundur-undur terus. Ya. Oh, nunggu keluarganya yang di Sulawesi, yang di Papua, yang ini. Buat apa? Buat menambah kesedihan atau bikin bagaimana? Nah, ulama mengatakan apabila di suatu daerah tersebut adatnya atau kebiasaannya jenazah meninggal pada malam hari langsung dikubur malam hari, ya monggo, tidak apa-apa. Tapi kalau di sebuah tempat tersebut jenazah meninggal malam hari, tapi keluarganya tidak mau malam karena ada rasa takut, ada karena hujan deras, musim hujan kan ini, ya kan, takut nyumber dan lain sebagainya. Tunggu besok paginya. Ya. Yang terpenting hati-hati. Saya pernah dengar di sebuah tempat lah, dia ngomong harus nunggu 1 hari, harus wajib. Padahal tidak ada dalilnya menunggu jenazah di rumah itu harus 1 hari. Nek meninggal Maria Saru ini, bisa iki segurape diadusi haram hukumnya. Apalagi kalau membuat jenazah ini membusuk. Jadi orang yang menyolatinya ya akhirnya mencium hal-hal yang tidak bagus. Orang yang takziah sing melayat akhirnya merasa jijik, dosa. Ahli warisnya dosa, orang-orang yang di sekitarnya dosa. Hati-hati.
ya, atau mungkin orang yang tersebut yang meninggal itu jenazahnya tidak fresh. Maksudnya tidak fresh itu bagaimana? Beliaunya mungkin ketika punya riwayat sakit, organ-organnya sudah ada yang tidak berfungsi sebelumnya, atau nun sewu sing kemarin ya, yang dikirim apa ya, banyaklah kecelakaan pesawat ya yang sudah ditemukan di atas laut ya, di peti terus ya, atau yang dari Kamboja itu ya kan, dikirim dari sini terus mau dibuka, jangan ya, kalau bisa sudah petinya jangan dibuka, langsung disolatkan dan dimakamkan. Arkanus sholatil janazati sab'atun, rukun sholat jenazah ada 7. Al awwalu an-niyah ya. Yang pertama niatnya bagaimana? Usolli ala hadzal mayyiti, terusannya arba'a takbiratin fardu kifayatin lillahi ta'ala. Allahu akbar. Saya niat, ini yang kalau saya minta contoh mbak-mbaknya saya yakin pada nggak bisa. Kenapa? Karena perempuan biasanya tidak pernah melakukan sholat jenazah. Jadi agak fokus sedikit ketika bahas sholat jenazah ini. Ya, karena mau nggak mau sholat jenazah itu pasti akan jenengan alami. Kenapa? Biasanya jenazah sebelum dibawa ke masjid, usahakan jenengan mbak-mbak, ibu-ibu di rumah setelah diadusi, setelah dimandikan, setelah dikafani, jenengan sholati dulu ibu-ibu. Jenazah yang di rumah, jenazah siapa? Orang tua Anda, kerabat Anda, adik Anda, kakak Anda, siapapun, ibu-ibu loh ini, mbak-mbak semua. Jenazah sebelum dibawa ke masjid, usahakan jenengan sholat jenazah di depan jenazahnya. Jangan jenengan nangis, terus kemudian jenengan fokus sama masak-masak. Engkau, gampang. Jenazah ada, ini kesempatan bagi ibu-ibu, mbak-mbak, sholat jenazah dulu. Misalnya ini mudinnya sudah ngomong, ayo di jenazah nih, ayo betul no. Saya Pak, apa disolati? Kali keluarga sing wedok, monggo, tidak apa-apa. Ya. Jadi pemuka agama, para ustadz, para yai yang ada di kampung, jangan egois. Meskipun ada kan orang-orang yang saklek, aku ada kan, gak gelem loh, aku itu ngerti ilmu nih, aku ini, jadi harus dikeluarkan. Oh jangan, kesian. Yang perempuan juga ingin sholat jenazah juga. Ya. Setelah itu baru dikirim. Ada beberapa kali kita dapati ya orang-orang yang model saklek, aku itu ada. Loh aku ngerti ilmu nih, biar ini. Jadi memang dia diutamakan di sebuah tempat. Wong dhisik sing budal, jenazah muri-muri. Loh iya ngerti, tapi ojo nyentak-nyentak uang lah. Sakno, iya kan? Jadi ngerti jenengan sepuh di sini, senior di sini, tapi usahakan ilmu jenengan itu ditempatkan di tempat yang benar. Jadi jangan ini lagi sedih, jenengan malah teriak-teriak, marah-mari orang depannya orang lain. Jangan. Terkadang seperti itu. Ayo sing wedok gak usah sholat tuh saya. Loh sik, wedok boleh sholat, boleh. Pertama hadapkan dulu jenazahnya di depan, kemudian satu maju. Kalau gak iso imaman, mak wis dewe-dewe gak apa-apa. Kemudian sholatnya di antara pusarnya, di tengah-tengah, bukan di kepalanya. Ya. Kemudian sholat. Nah ini ilmunya di sini. Ya. Jadi jangan sampai ada di tempat kita orang yang mungkin memiliki ilmu lebih dari kita, tiba-tiba mengatur semua. Jangan, kasihan yang perempuan, pengen pahalanya ini sama dengan dapat pahala apa? Kirotain, 2 gunung Uhud emas, seperti sodako 2 gunung. Jadi kasihan yang perempuan ini, amalnya juga pengen dapat ya. Masa dimpe wong lanang kabeh. Kadang wong lanang ngono, pas wayahe sholat jenazah dibayar rokokan nang kono. Lho ayo sholat. Nggih sarung kula. Yo sarung napa? Nggih niki yo ngerti sarung, ayo ndang sholat ndang wudu. Nggih niki najis. Yo iki tak sele masjid ana sarung. Kan ngono kan? Mboten monggo. Lho, yo apa? Bahkan ngapunten ini kejadian. Anaknya sendiri. Kok anek jopo? Lah awak dhewe kongkon sholat, oh gak gelem sepurone. Jenengan gak mlebu, awak dhewe gak gelem nyolati. Ketika beliaunya sudah masuk, saya majukan, monggo jenengan yang jadi imam. Karena memang yang lebih utama menjadikan imam itu adalah keluarga sendiri, putranya. Ya, kalau memang betul-betul si putra atau keluarganya tersebut tidak bisa, baru saya gantikan, tak apa-apa.
Gak langsung melebu maju Allahu Akbar sik ono aturane. Ono aja kalau punya kalau sesuatu itu jangan terlalu terburu-buru ya. Jadi usahakan jenengan yang biasanya sholat jenazah sing cangkruan ning jaba sing alasan sarung najis, celana najis, atik celana pendek. Ayo mulai sekarang setelah kita belajar ilmu jenazah ini kesempatan amal kita Pak ya. Kita maju ke masjid, aku sholat, nek isok jenengan jadi imam sisan gak apa-apa, ya kan? Jadi seperti itu, ya. Jadi usahakan perempuan sholat maju, ya. Bagaimana Ustadz? Setelah jenengan maju, ibu-ibu, mbak-mbak, maju ke depan, majunya itu bagaimana? Apakah jenazahnya itu di belakang kita atau di depan kita? Ya di depan. Posisi kita di mana? Tengah atau di kepala? Kalau jenazah yang meninggal lagi berarti di bagian kepalanya. Kepalanya ditaruh di mana? Kiblat kan hadap sini ya. Jenengan kan hadap ini. Ditaruh mana berarti? Yang kiri atau kanan? Kalau di jenengan kan kanan atau kiri? Kepala di kanan. Kakinya di kiri. Sholatnya bagaimana kan hadap ke kiblat, ya kan? Jenengan ke tengah maju, niat. Jenengan nggak bisa bahasa Arab, mboten apa-apa. Dalam hati, aku niat sholat jenazah, Allahu Akbar, wis cukup, lillahi ta'ala. Jangan alasan jenengan gak iso usoli, fardu kifayah, takbirat, wis jenengan gak bisa. Silahkan dengan niat bahasa Indonesia pun. Ulama mengatakan seperti itu. Saya niat sholat jenazah, lillahi ta'ala, Allahu Akbar, cukup. Nah, setelah itu as-tsani, ya, as-tsani arba'u takbiratin. Melakukannya dengan 4 kali takbir. Takbir bagaimana berarti? Jadi mau Allahu Akbar. Apakah pakai ruku? Yakin mbak-mbak ini ngarepe ngomong enggak bisa ning mburi, ya kan? Ayo pakai ruku sama sujud tidak? Tidak. Oh berarti sisa kabeh ya, alhamdulillah ya. Setelah takbir pertama Allahu Akbar, apa yang jenengan lakukan? Diam 1000 bahasa atau bagaimana? Atau membaca doa iftitah Allahu Akbar kabira walham. Bagaimana? Setelah takbir yang pertama, jenengan membaca suratul Fatihah. Itu rukun yang keempat ya. Di sini disebutkan rukun yang ketiga, as-salisu al-qiyamu 'alal qadir. Berdiri bagi yang mampu, dan yang keempat membaca surat Al-Fatihah. Waladhdallin, amin. Dengan misalnya jadi imam pun ya, suara tidak dikeraskan, ya toh, ya. Suara dipelankan seakan-akan jenengan seperti sholat duhur, seperti sholat asar, ya. Tidak di jahar, jadi di sir. Yang kelima, setelah waladhdallin amin, jenengan angkat tangan lagi, Allahu Akbar. Baca apa? Sholawat Ibrahimi ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kaya sampai ketika jenengan tahiyatul akhir, fil alamina innaka hamidum. Kemudian imam Allahu Akbar, takbir yang ketiga. Apa yang jenengan baca? Ad-du'a'u lil mayyit, doa untuk mayit. Kalau yang meninggal laki-laki, Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Titik gak apa-apa. Jenengan sampai situ boleh. Mau diteruskan boleh. Ya. Kalau yang meninggal perempuan diganti Allahumma fillaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Titik. Kalau jenengan mau teruskan sampai habis silahkan. Doanya panjang ya. Allahumma adkhilhul jannah, Allahumma Allahumma bayyidhu, terus Allahumma fil warhamhu wa'afi wa'fu anhu wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i was salji wal barad hunaki minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyad minad danas wabdilhu daran khairan min dari wa ahwis. Ini jenengan ada waktu hafalkan yang panjang, enggak apa-apa ya. Tapi kalau enggak cukup Allahumma fil warhamhu, atau kalau perempuan Allahumma fil warhamha. Kemudian yang terakhir Allahu Akbar, takbir sing keempat, membaca apa? Meneng tok apa-apa jenengan. Diem saja tidak ada masalah.
Tapi ulama Syafi'i mengatakan membaca doa sapu jagat. Apa itu doa sapu jagat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Imam belum salam dengan meneng wae gak apa-apa. Mau tambahi doa-doa yang lain juga boleh. Baru Imam assalamualaikum warahmatullah disunahkan membacanya sampai wabarakatuh. Di mazhab Syafi'i menurut Imam Romli, Imam Ibnu Hajar itu ada perbedaan pendapat ya. Imam Romli mengatakan tidak usah pakai wabarakatuh, Imam Ibnu Hajar mengatakan pakai ya. Kalau jenengan mau sedang-sedang biar dapat sunnahnya, assalamualaikum agak keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing wabarakatuh ini dipelanki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sudah. Itu sholat jenazah. Kalau jenazahnya laki-laki, maka jenengan tadi ya lil mayyiti. Kalau jenazahnya perempuan, usolli ala hadal maitati. Bagaimana Ustadz kalau saya nggak ngerti niat, habis gitu saya ngikuti imam saja, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Saya niat seperti niat imam, Allahu Akbar lillahi ta'ala. Ini nampak di dalam hati loh ya. Kalau bahasa Indonesia itu jangan di mulut ya. Di dalam hati, jangan di mulut, niat gak sah ya. Saya niat seperti kalau bahasa Arabnya usolli ala ma shalla alaihi imam lillahi ta'ala. Allah. Aku niat apa sing diniatno imam sholat. Itu khusus sholat jenazah saja. Dengan mau sholat asar, aku niat imam siap sholat aja gak oleh. Oke, masuk sholat fardu asri gak ngerti sampean Pak. Ya, jadi enggak. Kalau sholat fardu niatnya dewe-dewe, kalau sholat jenazah boleh berbeda-beda. Boleh untuk bukan berbeda-beda, boleh untuk menautkan niatnya kepada imam. Biasanya ketika di Masjidil Haram kita nggak tahu kan jenazah iki wong lanang atau wong wedok. Masjidil Haram gede Pak. Ngerti Masjidil Haram jenengan? Hah? Sudah melihat belum? Mudah-mudahan yang belum melihat secara asli segera diperlihatkan secara asli ya, dari rezeki yang tak terduga. Yang sudah melihat secara asli semoga segera berangkat lagi dari rezeki yang tak terduga. Amin Allahumma amin. Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu besar, masjid terbesar di dunia ya. Nah otomatis kan kita nggak ngerti nih jenazahnya ini jenazah laki atau perempuan, maka biasanya kita itu niatnya seperti niatnya imam. Tapi biasanya diumumkan as-salatu 'alal mayyit yarhamukumullah. Itu biasa yang sudah pernah umroh tahu ya. Biasanya setiap sholat 5 waktu di Masjidil Haram pasti ono sholat jenazah. Subhanallah. Ya, manusia ini setiap hari, setiap detik meninggal Pak. Di kampung awak dewi kalau yang meninggal di tempat lain. Bahkan disebutkan di riset itu setiap 5 atau 7 detik manusia itu sebenarnya ada yang meninggal di dunia ini. Risetnya membuktikan seperti ada yang lahir, ada yang meninggal. Subhanallah. Lho sing ngatur niki sak kabeh iki sapa? Allah. Hah? Jenengan bayangkan ada di gedung lantai 15. Jenengan lihat ngisor. Dalanane mlaku kene ana wong nyebrang, ana wong ngopo, ya kan? Seperti itu juga Allah Subhanahu wa taala melihat kita dari atas. Oh, hambaku sing iki nglakoni ngene. Oh, ngene kerjaane. Oh, ngene. Sudah dilihat semua, ada CCTV. Seperti hanya kita di menara atau di bangunan yang lantai tinggi kita melihat orang-orang itu lagi jalan, nyebrang, ono sing iki iku hiruk pikuk ya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan melihat kita. Maka mudah-mudahan semakin hari kita bisa semakin meningkatkan sifat takwa kita kepada Allah. Kita semoga kita juga menjadi hamba-hambanya yang muttaqin. Amin Allahumma amin. Kita berhenti di rukun sholat dan insya Allah selanjutnya kita akan membahas di pembahasan tentang menguburkan, dafn ya, menguburkan. Nah ini tentang menguburkan juga sebenarnya sudah saya persiapkan. Ini dafn ini terkadang
menguburkan ini sakar dewi ya. Ada hal-hal yang perlu kita pelajari insyaallah di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita selesai? Ampun, cukup? Kalau ada yang tanya, ada 100.000 barangkali. Acung apa? Ampun, cukup. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada ilmu kita, memberikan keberkahan kepada harta kita, menjadikan kita hamba-hamba Allah, hamba-hamba yang pilihan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua dalam keistiqomahan hal-hal yang baik dan menjauhkan kita semua dari hal-hal yang buruk. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اجعل جمعا هذا جمعا مرحوما وتفرقا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا سقيا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يا ربنا يا كريم بارك لنا في علمنا، بارك لنا في رزقنا، بارك لنا في جميع اعمالنا. اللهم يا ربنا قدرنا الى ان نلتقي مع رمضان هذه السنه. اللهم يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم اجعلنا من الصالحين، اجعلنا من اهل الخير، اجعلنا من اهل الطاعه، اجعلنا من اهل العباده، اجعلنا من اهل الاستقامه، اجعلنا من اهل صلاة الجماعة. اللهم يا ربنا انصر إخواننا المسلمين، خصوصا إخواننا المسلمين في فلسطين وفي السودان وفي اليمن وفي جميع بلدان المسلمين. اللهم فرج جمعهم، اللهم اغفر شهدائهم، اللهم اشف مرضاهم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Al-Ladina Namdani Min. Sekian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad.